Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Mini-Mental Stage Examination atau biasa disingkat MMSE. Nah, ini nanti kita akan membahas definisi, tujuan dan manfaat, indikasi dan kontraindikasi, cara pelaksanaan, sama kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, definisi MMSE atau Mini-Mental Stage Examination ini sebuah pemeriksaan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengkonfirmasi adanya penurunan fungsi kognitif seseorang. Nah, di sini tujuannya ada dua. Yang pertama ada screening penurunan fungsi kognitif. Yang kedua untuk pemeriksaan status mental singkat. Manfaatnya di sini yang pertama untuk mengetahui seberapa parah gangguan kognitif yang dialami. Terus yang kedua ini sebagai evaluasi perjalanan suatu penyakit. Nah, di sini ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya itu sendiri untuk lansia atau orang-orang yang mengalami penurunan status mental atau kognitifnya. Kalau kontraindikasinya, sebenarnya nggak ada kontraindikasi khususnya, cuma MMSE ini nggak bisa digunain kalau misalnya pasiennya nggak siap, kayak misalnya tingkat kesadarannya menurun gitu. Nah, persiapan alatnya itu yang pertama ada kertas kosong dan pensil, terus arloji atau jam tangan, terus tulisan yang bisa dibaca, dan gambar yang harus ditiru atau disalin. Nah, cara pelaksanaan MMSE atau Mini-Mental Stage Examination ini yang pertama ada orientasi. Orientasi ini kita nanyain tanggal, bulan, tahun, hari, sama musim. Nah, di setiap poin itu, misalnya tanggal itu 1 poin, jadi di orientasi waktu ini totalnya 5 poin. Nah, terus ada yang kedua, ini tempat, orientasi tempat, kayak nama rumah sakit, terus lantai, terus kota, provinsi, sama negara. Jadi pokoknya tiap-tiap poin itu 1 poin. Terus yang selanjutnya ada registrasi. Registrasi ini jadi nanti kita nyebutin 3 benda yang nggak berhubungan satu sama lain, kayak misalnya kursi, motor, dan sapu. Nah, nanti pasiennya itu disuruh ngulangin 3 nama benda yang tadi. Masing-masing 1 poin. Jadi kalau misalnya ada 1 benda yang salah tersebut, berarti nilainya cuma 2. Gitu. Terus selanjutnya ada atensi dan kalkulasi. Nah, di sini itu pasien diminta untuk menghitung pengurangan dari 100 dikurang 7. Terus pokoknya sampai 5 kali pengurangan. Kalau misalnya jawab semua benar, berarti dia nggak ada masalah kan. Nah, kalau misalnya pasiennya itu nggak bisa, maksudnya kurang nggak ngerti hitung-hitungan gitu. Nah, di sini ada option kedua. Ini jadi kita nyebutin satu kata. Itu satu kata itu ada 5 huruf. Nah, nanti pasiennya itu disuruh mengeja dari akhir ke awal. Ya, kalau misalnya ada yang kebalik-balik, berarti dihitungnya tuh yang benar aja katanya, hurufnya.
Terus selanjutnya ada mengingat. Nah, kan tadi kita udah nyebutin 3 benda yang di awal itu, yang kursi, motor, sama sapu. Nah, pasiennya suruh nyebutin lagi masih ingat apa enggak. Terus di sini ada bahasa. Bahasa yang pertama ada penamaan. Jadi pasiennya tuh disuruh lihat jam tangan. Terus tanya ini namanya apa gitu. Terus yang kedua ada pengulangan. Pengulangan ini misalnya kita mengucapkan kalimat kayak misalnya saya suka memasak. Nah, pasiennya nanti diminta untuk ngulangin kata-kata kita. Terus perintah 3 tahap. Berilah responden selembar kertas putih dan berikan perintah 3 tahap tersebut. Kayak misalnya kita bilang, Bapak nanti ambil kertas putih itu, lipat menjadi 2 dan taruh di sebelah kiri Bapak, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya Bapak yang ngelakuin atau pasien yang ngelakuin apa yang kita suruh benar, berarti poinnya 3. Terus selanjutnya ada membaca. Membaca ini jadi pasien nanti disuruh ngebaca apa yang kita tulis sama ngelakuin. Terus yang kelima ada menulis. Menulis ini jadi pasiennya dikasih selembar kertas kosong, terus pasiennya disuruh nulis sebuah kalimat kayak misalnya saya bekerja sebagai apa gitu. Terus yang keenam ada meniru. Meniru ini jadi nanti ada gambar tuh kayak yang segi 5 yang di bawah itu yang nyempil. Nah, nanti dari gambar tersebut pasien tuh disuruh buat nyalin di kertas kosong gitu. Kalau misal gambarnya sesuai berarti bagus. Terus yang ketujuh, ini nilai tingkat kesadaran responden atau pasien pada garis aksis dari sadar penuh pada ujung kiri sampai koma pada ujung kanan. Nah, di sini ada interpretasi total nilai. Jadi ini apa penentuan skornya, kayak kalau misalnya skornya 0 sampai 10, berarti itu fungsi kognitifnya udah buruk, maksudnya udah nggak baik. Terus kalau skornya 11 sampai 20 itu masih sedang. Kalau 21 sampai 30 skornya, berarti fungsi kognitifnya itu masih relatif baik. Terus, nah di sini ada kelebihan sama kekurangan. Nah, kelebihannya itu jadi MMSE ini ada retest atau pengulangan tes. Misalnya di awal, misalnya bulan ini dia tes. Nah, terus nanti setelah dilakukan intervensi atau apa gitu, dievaluasi lagi, misalnya 3 bulan sekali. Jadi nanti dilihat ada kemajuan atau semakin menurun gitu. Terus kekurangannya, jadi batasannya atau ketidakmampuannya untuk menilai beberapa kemampuan kognitif yang terganggu di awal penyakit Alzheimer ini, jadi enggak jadi kurang efektif gitu. Terus relatif tidak sensitif terhadap penurunan kognitif yang sangat ringan. Jadi kayak misalnya cuma lupanya tuh enggak kayak gitulah. Terus di sini ini contoh format dari pemeriksaan MMSE. Tuh di situ ada orientasi, registrasi, itu nanti ada nilai maksimalnya gitu loh. Terus ada atensi dan kalkulasi, mengingat kembali, terus yang terakhir ada bahasa. Nah, ini nanti gambarnya nanti dicocokin benar apa enggak. Ini ada skor nilai.